Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue Fadil, host kalian di Zero Knowledge Podcast. Wah gila, kemarin. Jadi gini ya, kita minta maaf nih karena seharusnya kan kita uploadnya hari Selasa ya kan. Karena kan divisional roundnya kan selesai di hari Senin ya kan. Nah seharusnya Selasa, tapi kita upload Rabu. Karena ya kita kontrol jantung dulu pak. Wah, kita harus memproses 4 match yang terjadi kemarin, men. Gila tuh. Menurut lu ini kemarin divisional round itu divisional round terbaik dalam sejarah NFL nggak? Mungkin deket ya, hampir bisa dibilang salah satu playoff season terbaik lah sepanjang sejarah. Iya, karena ini matchnya semuanya sampai detik terakhir kecuali satu overtime, tapi ya itu juga ya buat ke overtime-nya juga ya ampun tuh mungkin ampun ya. 2 menit tergila kalau lu baru pertama kali nonton NFL kali ya. Yang udah lama pasti juga nih sampai teriak-teriak abis kali. Gua sama Oka juga teriak-teriak mau nontonnya. Jadi yaudah kalau gitu kita nggak pakai lama, langsung aja mulai podcast divisional round review. Tapi sebelum mulai jangan lupa seperti biasa subscribe, kita sampai subscribe biar gak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Semua sosial media kita udah kita tulis di deskripsi video ini. Gak usah malu-malu, langsung join. Karena kan gue dari minggu kemarin udah bilang kan, kalau lu belum join dan ketinggalan, udah ketinggalan dikit, ketinggalan jauh. Udah kayak lu nonton film itu tuh apa yang superhero itu. Iya. Lu kalau nonton film superhero itu kan ketinggalan dikit, ntar pas nonton, lah kok ini kok itu kayak ini. Nah, tiba-tiba jadi gini. Iya, sama kayak NFL. Kalau NFL lu miss satu aja, sedikit aja udah ketinggalan banyak. Jadi udah. Jadi ini adalah waktunya lo udah harus join sekarang karena ini udah udah lewat divisional round, udah masuk championship games, udah tinggal 2 match lagi yang menentukan siapa yang bakal tanding di Super Bowl. Nah, jangan lu sampai ketinggalan deh, bener-bener. Karena nanti Super Bowl akan main di hari Valentine ya, tanggal 14 Februari. Nice, Jadi kalau lu misalnya nobar di mana? Nah, kan gue udah bilang kan di awal, makanya join semua sosial media kita. Udah kita tulis deskripsi deskripsi video. Nanti di situ kita bakal upload info nobar. Iya, jadi ya udah langsung aja join. Jadi ya udah kalau gitu gua langsung bacain skor-skor yang serius deh. Lu nonton NFL kemarin tuh lu sehat loh. 4 kali jantung lu dites loh. Sehat. Ini gue doain semoga semua fans NFL di Indonesia sehat ya, dan seluruh dunia. Amin. Nah, ini pertama Bengals sama Titans menang, Bengals 19-16. Aduh, padahal tuh Titans sebenarnya udah ngebabat abis Burrow loh, 9 kali sack tapi masih juga kalah. Aduh. Sudah saya bilang, Titans itu hanyalah first seed yang pura-pura aja. Iya, makanya. Tuh. First seed abal-abal ini Titans mah. Iya. Terus abis itu lagi-lagi jantung dites, 49ers ngalahin Packers. Berarti ini upset, Iya, ini super upset alert karena 49ers seed ke-6 ngalahin Packers seed 1. Dan pertama kalinya sejak musim 2010 tim first seed gak lolos ke championship round. Dulu 2010 itu Patriots kalah sama Jets. Ya, Jetsnya dulu masih bagus tuh, masih bagus, masuk ke AFC Championship ya. Iya, dan di NFC-nya dulu Falcons sih kalah sama Packers. Jadi ini first seed-nya kenapa ini dua-duanya nih, Packers sama Titans nih. Aduh, ntar kita bahas. Terus next besoknya Rams sama Buccaneers. Nih anjir, gue kira Brady bakal kasih klinik Falcons ke Rams dan udah beneran nyamain. Tahu-tahu kenapa itu Cooper Cup gak dijagain 2 orang. Nah, tapi nanti kita bahas ya. Rams menang lawan Buccaneers 32-7. Dan terakhir ini gue bilang udah no debat sih. Ini no debat game terbaik di musim 2021 sih. Chiefs lawan Bills 42-36 sampai overtime. 2 menit terakhir yang membuat, wah gila sih. Gua aja nonton loncat-loncat loh. Walaupun tim gua nggak lolos, tapi gila sih ini
ini nanti gue bakal bikin bold statement gue ya nanti pas review Chiefs lawan Bills ya. Oke. Jadi ya udah kalau gitu kita saja mulai. Bengals lawan Titans 19-16. Aduh, ini padahal ini ya. Burrow nyamain rekor kalau nggak salah Donovan McNabb ya. Jadi QB yang kena sack 9 kali dan masih bisa menang di playoff. Kalau nggak salah. Oke. Nah, ini Burrow, lihat nih gue lihat statsnya 9 kali kena sack loh. Tapi ya Tannehill-nya 3 interception dan Derrick Henry kan kemarin balik lagi main ya. Tapi rata-rata carry-nya cuma 3 yards per carry. Justru Dante Foreman yang lolos-lolos mulu, ya kan? Nah, karena ya ada satu yang sekali run-nya 45 yards ya. Henry paling jauh 9 yards loh. Nah, Kak, lu gimana nih kemarin pas nonton Titans lawan Bengals? Dan kemarin juga ini ya. Nggak ada pick six ya tapi. Nah, tapi ada interception yang sangat krusial di menit-menit terakhir buat Bengals ya. Nah, Kak, lu gimana Kak? Pas kemarin nonton Bengals lawan Titans. Gue akan mulai dari Titans dulu ya. Gue sempat bilang kayaknya pekan lalu di episode sebelumnya, ketika Titans kita lagi preview Titans lawan Bengals, gue noting satu bahwa kalau Titans mau menang itu Tannehill harus main bersih, main yang clean football, nggak ada bikin turnover, nggak ada fumble, nggak ada interceptions. Well, pertandingan kemarin itu justru yang terjadi adalah sebaliknya, di mana Tannehill bikin 3 interceptions. Dan ini kan juga offense mereka run through their running offense ya, dan Derrick Henry ya maklum lah sebenarnya juga karena dia baru sembuh juga. Tapi kaget ya. Iya, masih kaget, masih pemanasan dulu sebenarnya beberapa carry itu. Tapi gue akan acungin jempol juga buat defense-nya Bengals yang bisa stop running game-nya mereka. Dan walaupun mereka kecolongan banyak banget sama AJ Brown dan Julio Jones dalam beberapa time, but overall itu semua ada di pundak Tannehill. Karena Tannehill lah yang harus kontrol running game-nya jalan kayak gimana, dan juga passing game-nya dia yang lempar pastinya. Jadi untuk Titans menurut gue that's on Tannehill semuanya. Oke. Buat Bengals nih, karena ya ini kan kemarin Joe Burrow udah kena 9 sack. Tapi ya inilah lagi-lagi Ja'Marr Chase. Aduh, gila nih orangnya. Dan kemarin tuh juga bukan Ja'Marr Chase doang loh. Kemarin T. Higgins dan juga tight end-nya CJ Uzomah itu juga show up big time kemarin. Dan Joe Mixon juga sempat bantu kan buat nge-receive 6 kali nangkap loh dia. Iya, 6 kali nangkap dan juga 1 touchdown juga dia. Iya. Jadi ini menurut tuh walaupun Burrow kena 9 sack, tapi faktor utamanya kalau menurut gue pasti defense sih, karena defense ini walaupun cuma bikin 1 sack tapi bikin 3 interception loh. Nah, itu dia. Nah, berarti kan emang nih kayak emang banyaknya salah di Tannehill ya. Iya, ini itu unforgivable juga sih. Karena pass pertamanya dari Tannehill dan pass terakhir dari Tannehill pertandingan kemarin itu interception. Dua-duanya. Ya ampun. Pass pertama interception. Ya, dari play pertama itu langsung interception ke Jesse Bates, lalu juga yang terakhir tuh kalau nggak salah ke Mike Hilton. Iya, yang akhirnya bikin Bengals ada di field goal range. Sorry, yang terakhir ini ke Logan Wilson. Mike Hilton interception kedua. Logan Wilson ya? Iya. Jadi gue akan ke Bengals juga deh sekalian. Ini oke lah, mereka menang, dan juga passing game mereka dan offense-nya overall juga berjalan as usual juga. But 9 sacks itu kalau misalkan ini bertahan lawan antara Chiefs atau Bills di AFC Championship itu nggak akan kayak sekarang sih. Hasilnya bisa beda karena antara Mahomes dan Allen itu juga they are a different breed than Tannehill. Gue akan yakin kalau misalkan 9 sacks itu kejadian lagi, Cincinnati nggak akan menang kayak sekarang. Iya. Nah, makanya
Ini Titans nggak bisa manfaatin keadaan ya, apalagi udah main di home, dapat first seed, kalah juga. Nah, sekarang memang. Ini deh, karena ini sisa 4 match ya, jadi kita bahasnya bakalan agak lama nih per match. Titans, apa nih PR terbesarnya deh nih buat di off season? Karena Titans sayang banget ini emang. Di draft atau di free agency harus ngapain? Apakah pertama harus nge-extend Derrick Henry karena kan Derrick Henry dapat franchise tag ya? No, extension. Udah dapat extend ya? Udah extend. Nah, apakah harus cari WR karena ini menurut gua Julio sama AJ Brown gak sukses sih ini ya, tandemnya buat musim ini karena ya yang satu cedera, yang satu main, dan sebaliknya kalaupun berdua main cuma berapa match atau malah dua-duanya cedera. Nah, ini kalau betul mesti ngapain di off season? Pastinya bakal harus nyari receiver ataupun tight end yang bisa jadi reliable nomor 3 ya. Jadi kalau misalkan AJ Brown ataupun Julio Jones unavailable, mereka punya senjata cadangan lah di ibaratnya buat nutupin lubang yang ketinggalan itu. Kalau running game gue nggak begitu khawatir ya, dan defense mereka juga kemarin lumayan step up, dan at some point mereka juga salah satu defense top 5, top 10 di NFL, so nggak banyak PR banget di sektor defense. Mungkin yang perlu hati-hati sekarang ya kecenderungan mereka untuk turnover ya, karena mereka sering banget bikin fumble, terutama Tannehill. Mungkin Titans memang perlunya Tannehill musim 2020 at least, atau 2019 pas dia masuk di paruh musim dan dia langsung bawa Titans ke AFC Championship. That's the Tannehill that they need. Bukan kalau musim ini something happen mungkin deh dan dia agak regress. Jadi they need the old Tannehill 2019-2020. Oke. Buat Bengals nih, next match ketemu nih, kita sekalian bahas aja di awal ya, karena nanti buat Chiefs nih kita bahasnya bakalan jauh lebih lama sih. Karena ada kontroversi overtime ya yang kita bakal bahas dan kita kasih pendapat kita ya, karena kita lihat di sosial media kan banyak yang bilang ganti tuh penalti-penaltian aja. Ya ampun, beda bang. Ganti tuh ke NBA 5 menit nggak bisa. Kan bisa aja tim megang bola lebih dari 5 menit bisa ya kan. Nah, dan lain-lain, ntar kita kasih pendapat kita ya. Bengals harus ngapain lawan Chiefs? Ini menurut gua ya, sepeninggalan Brady dari AFC ke NFC, kan dulu kan Brady itu berarti boss stage-nya AFC ya. Iya, final boss. Ya, final boss-nya. Sekarang final boss-nya Mahomes karena Chiefs 4 kali beruntun masuk AFC Championship dan main di kandang semua. Gila ya. Chiefs Mahomes 4 tahun starter, 4 tahun main di AFC Championship. Gila, menurut gua ini investasi di Mahomes yang kontraknya 10 tahun, per tahunnya 45 juta ya. Buat di awal-awal cuan buat Chiefs. Ya kan? Nah, tapi ini Bengals mesti ngapain buat lawan Mahomes dan kawan-kawan di Arrowhead GH at Arrowhead. GH apa? GEHA itu. GEHA at Arrowhead. Field. Namanya agak ini ya sponsornya. Iya, ribet. Oke. Mesti ngapain? Untuk Bengals, satu hal yang harus diperbaikin adalah offensive line pasti. Karena kemarin Titans bisa sampai 9 sacks itu, padahal Titans juga nggak begitu top of the table dalam hal sacks ya, dalam hal pass rushing. Jadi itu harus jadi PR mereka sekarang. Dan kedua, I believe itu untuk menggantiin Chiefs, salah satu senjata utamanya adalah habisin waktu sebanyak mungkin dan utilize running game. Mungkin nggak akan harus mereka overall semua dikasih ke Mixon atau sama JP Ryan atau running back dari Bengals yang lain ya. Cuman mungkin sering-sering lah itu pas drive mereka itu kayak ngabisin waktu sebanyak mungkin, karena Chiefs ini seperti yang mungkin Buffalo Bills bisa kasih tahu bahwa mereka bisa cepat banget untuk nge-score, ya kan.
Karena tadi lo juga udah bilang 2 menit terakhir itu adalah Kansas City Chiefs in a nutshell. Karena ketika udah Mahomes sudah let loose itu it's all over. It's all over. Iya. Karena dia juga selain arm strength-nya mungkin salah satu yang paling bagus di NFL, dia juga bisa running. Dia juga bisa scrambling dan juga bawa bola sendiri pun juga still good lah, still good. Nggak kayak prime Cam Newton pas FMP, tapi dia bisa scrambling, bisa bawa bola sendiri, dan itu bahayanya di situ karena dia bisa dua hal. Makanya mereka untuk Bengals sih mereka juga kebantu karena Tannehill bikin 3 interception ya. Cuman ini harus jadi PR mereka juga, gimana caranya nge-stop Chiefs buat bikin big plays. Karena gue pernah inget kayaknya Kansas City Chiefs juga salah satu yang paling banyak dalam hal big plays ya, atau 20 plus yards play. Jadi itu harus jadi PR-nya dari Bengals untuk gantiin Chiefs. Oke. Tapi ini ya terakhir buat match ini, setelah lu lihat Burrow, apakah Burrow udah pasti menang comeback player of the year? Cipoy. Awalnya kita kira bakal jadi Dak Prescott ya, cuman dengan performa Burrow dari regular season dan juga playoffs, mungkin sekarang narasinya udah balik, udah jadi milik Joe Burrow. If he goes to Super Bowl, it will be a lock. Udah pasti bakal jadi milik Joe Burrow. Kalau sekarang mungkin masih toss up, ada yang bilang Dak, ada yang bilang Joe Burrow, tergantung narasinya kayak gimana kalau comeback player of the year kan. Jadi ya still up to debate sekarang. Oke. Kita ke next match. Ini pertandingan yang akhir-akhir waktu itu udah keluar salju ya. Tapi keluar salju membuat perubahan besar ke 49ers. Tiba-tiba ngepan Packers ya buat fans Packers pasti tahu lah ya, special timnya nggak membuat timnya spesial ya. Aduh, parah sih special timnya ini, harus dipecat sih special team coachnya, sumpah. Packers kacau banget. Blok pan, udah gitu sebelumnya apa habis itu ya, yang field goalnya Mason Crosby. Sebelumnya field goalnya di blok. Dan buat kalian yang follow kita di Instagram pasti kan ngelihat kita nobar ya, kita ngepost foto. Nah, makanya tadi kan awal gue udah bilang kan, biar gak ketinggalan sama berita-berita nobar, langsung join semua sosial media kita. Nih di deskripsi video ini udah kita tulis semuanya, langsung aja join. Langsung malu-malu. Terus padahal Packers udah mimpin 7-3 ya, tiba-tiba memang blok pan. Abis itu bolanya mantul, terus touchdown, ngubahin semuanya. Dan akhirnya 49ers lagi-lagi untuk 2 round beruntun, upset alert, ngalahin Packers 13-10 dengan seed 6. 49ers maju ke Conference Championship, NFC Championship round, lawan Rams. Kak, gimana kemarin pas kita nobar kemarin nih? Ini loh cerita dikit lah ya. Kemarin kan pas nobar itu banyak banget fans Packers yang datang ya kan? Iya. Nah itu gimana? Lu ceritain deh. Itu serunya nobar, biar yang nonton nih yang suka nanya nobar di mana. Nah biar tahu nih gimana serunya nonton NFL, karena nonton NFL tuh sama serunya kayak nonton bola, serius deh. Iya. Sama serunya, nggak ada bedanya. Nah malah kadang satu play dari NFL tuh bisa mengubah segalanya loh. Iya. Kayak kemarin kan yang mungkin kalau kayak sepak bola kan mungkin agak lebih teratur gitu, kayak beberapa pass baru ntar kalau misalkan udah deket gawang baru kelihatannya udah mulai hype gitu. Kalau misalkan NFL tuh bisa tiba-tiba lo lihat lemparan 50 yards gitu terus touchdown, lu langsung seneng gitu. Gila men. Iya, makanya jadi jangan lupa kalau lagi-lagi gue bilang, biar nggak ketinggalan info nobar, langsung join semua sosial media kita di deskripsi video ini. Nah, gimana Kak, lu ceritain tuh gimana pas nobar? Kemarin tuh nobarnya lebih ramai dari pas kita nobar minggu lalu ya, yang Patriots lawan Bills. Patriots lawan Bills ya. Iya,
kemarin tuh banyak banget fans Packers dan emang dominannya Cheeseheads, para Packers fans yang datang. Gue duduk di bagian lebih condong ke bagian 49ers sebenarnya. Lu juga ya, lu agak ke depan lagi malah. Iya. Iya, lu agak ke depan lagi. Dan pas mereka 7-0 tuh mereka udah senang banget tuh pas Packers fans sudah unggul 1 touchdown dari AJ Dillon. Iya. Itu udah mulai tenang-tenang, itu udah mulai we can do this lah, santai gitu. Terus lama kelamaan running game mereka banyak di stop gitu, Aaron Jones nggak bisa gerak, AJ Dillon nggak dapet, dan juga kemarin dengan snow itu Rodgers nggak bisa nggak bisa lihat wide receiver yang wide open juga. Itu salah satu faktor juga memang sih untuk kekalahan di Green Bay. Dan gue di sini bakal ngasih kredit ke 49ers defense karena that team is filled with talents di defense. Dan pass rushing mereka juga Nick Bosa sama Arik Armstead, mereka juga jago banget sih. Itu udah salah satu duet pass rusher, mungkin salah satu duet pass rusher terbaik juga di NFL. Packers juga kemarin defense juga show up juga. Jadi ini defensive battle banget dan bisa intercept Jimmy Garoppolo. Ya walaupun sebenarnya itu nggak terlalu mengherankan ya sebenarnya. Tapi mereka mainnya juga nggak ada yang eksplosif sebenarnya dua-duanya. Karena emang terkendala cuaca juga, anginnya kencang dan juga passing game nggak jalan. Akhirnya Rodgers juga kemarin gue lihat juga Devante banyak banget kena double teams, walaupun sering kena target, tapi itu udah quarter 4 gitu, udah ketika lagi mereka imbang. Jadi kebanyakan Rodgers coba untuk utilize running game dan juga short pass gitu ke Aaron Jones dan juga Devante, tapi pada akhirnya semua ditentukan oleh special teams, right? Special team memang ancur emang special teamnya Packers, ampun. Nah, ini nih gue mau bahas buat Packers dulu ya. Ini Packers kemarin kan, Aaron Rodgers udah ditanya, nih gimana nih masa depannya Rodgers mau gimana? Katanya ya ngeliat dari situasi cap space dan banyak banget pemain yang kontraknya habis, ya kita lihat aja gimana. Cuman Kak, kalau menurut lu nih, Rodgers dengan gajinya yang gede banget, cap space yang kecil banget, apakah dia tetap bertahan di Packers atau pergi dari Green Bay? Semua ini tergantung penilaian dari head coach dan juga para coaches, juga dengan front office. Penilaiannya tentang apa? Penilaian tentang Jordan Love. Okay. Karena mereka sekarang mikir apakah Jordan Love udah ready, udah bisa gantian Rodgers. Itu kita masih up to debate karena kita juga belum dapat banyak sampel tentang Jordan Love di pertandingan yang real gitu. Yang lawan Chiefs ya, yang pas Aaron Rodgers kena COVID ya. Iya, satu ada pertandingan lawan Chiefs ya. Iya. Tapi enggak deh, bukan. Ya jadi baru beberapa pertandingan doang yang bisa kita lihat tentang Jordan Love. Ya sampai sekarang emang belum impresif ya. Jadi mungkin buat kita ngerasa kayak Jordan Love isn't ready buat jadi starter. Dan juga satu lagi, kondisinya ini beda loh sama ketika Rodgers gantiin Brett Favre. Karena Brett Favre 2007 itu udah menuju akhir karir dan juga udah mulai regress, udah mulai mengalami penurunan. Sedangkan Rodgers musim ini main mungkin dia bisa menang MVP. Gitu loh. Jadi sekarang situasinya tuh lebih pelik lagi. Apakah Rodgers yang masih main dengan MVP caliber season ini itu mau kita pertahanin atau mau kita trade aja gitu loh. Jadi ini tergantung dari front office juga dan juga tergantung dari Rodgers apakah dia menurut dia tim ini masih bisa kompetitif selama kontraknya berlangsung gitu. Oke. 49ers
ini buat ini mungkin jangan karena Bucks lawan Rams ini juga bahasannya bakal panjang ya. Berarti gue bahas aja sekarang. Nah, 49ers mesti ngapain buat ngalahin Rams, buat lagi-lagi upset alert, dan ya mungkin nanti Super Bowl-nya rematch Super Bowl 54 lawan Chiefs. Nah, gimana kalau mau tuh 49ers mesti ngapain nih lawan Rams? Ya, lagi-lagi mereka menang in spite of Jimmy G. Jadi kita udah nggak terlalu heran lagi. Karena Jimmy G dalam 2 pertandingan terakhir tuh bikin 3 interceptions dan juga 1 touchdown. Yeah. So, not too good lah untuk bagian quarterback ya. Cuman, as always, running game mereka selalu berjalan as good as usual. Walaupun kemarin Debo juga nggak begitu dapat banyak kesempatan untuk do his magic. Tapi Elijah Mitchell still pretty good lah. Dan juga kemarin kan emang cuacanya juga nggak begitu mendukung buat 49ers maupun Packers ya. Jadi ini is not a testament atas sebenarnya sebagus apa sih running game-nya dari 49ers. Jadi satu adalah mereka harus find way untuk ngebangkitin lagi lah running game-nya as di regular season melawan Rams, karena Rams defense running defense-nya nggak begitu bagus. So itu adalah kesempatan yang mereka harus maksimalkan sebagai tim kejutan lah kita bilangnya di NFC Championship. Oke. Nah, kita sekarang ke next match ya. Ini pertandingan hari Senin di sini. Rams lawan Buccaneers. Rams udah mimpin 27-3. Sosmed udah mulai nih, wah 27-3 jangan nih Brady. Yeah. Beneran anjir jadi 27-27. Tapi terakhirnya Stafford seperti biasa lempar ke ini ya, weapon paling reliable dia, Cooper Kupp 2 kali dan nyampe field goal range dan masuk. Akhirnya menggagalkan Brady Falcons Clinic, dan Rams mungkin jadi tim kedua dalam sejarah NFL yang bakal main Super Bowl di kandangnya sendiri setelah tahun kemarin Bucks di Raymond James Stadium sih. Yes. Kak, ini gila sih. Lu kalau nonton dari jam 3 sampai selesai itu gak bisa tidur lagi lo. Kalau misalnya lu ngantuk gak bisa tidur. Misalnya ini pertandingan walaupun pertamanya 27-3 langsung sama anjir. Gue aja teriak-teriak pagi-pagi sampai diteriak sampai gue diliatin di rumah. Ya ampun. Nih Kak, gimana Kak? Pas main nonton gimana? Gila men, itu mungkin salah kalau misalkan ini nggak ada match di waktu Senin pagi itu antara Chiefs lawan Bills, ini mungkin hampir bisa dibilang bisa jadi kandidat match of the year juga ya. Karena ini ketika udah 27-3, 24 point deficit, masuk di quarter 3 pertengahan, itu udah Buccaneers sudah mulai ngejar lagi, terus 10 unanswered points. Habis itu yang tukar-tukaran fumble, ada tuh kan yang tukar-tukaran fumble, iya. Ya, sebenarnya juga Buccaneers itu agak ini ya, tersendat juga setelah touchdown pertamanya mereka. Mereka sempat yang tukar-tukaran fumble, terus turnover on downs 2 kali, gagal fourth down conversion-nya, baru masuk ke 5 menit terakhir itu mereka udah mulai bisa ngejar tuh 2 touchdown beruntun. Tapi balik lagi sih, ini mungkin juga ya bukti kalau Brady dalam umur 44 he still has some left in the tank lah. Nggak kayak Brady yang benar-benar prime Brady gitu, tapi dia bisa ngelit comeback kayak kemarin itu. Dan ada yang bilang katanya isunya Brady bisa aja meninggalkan Buccaneers katanya. Cuman I think
dia udah punya tim yang bagus di sini, defense-nya juga top notch juga. Mereka cuma perlu wide receiver 2 aja sih. Karena kemarin kan Chris Godwin juga udah 4 season, right? Dia banyak pakai Scotty Miller juga. Yeah. Dan Mike Evans still really good. Dan dia juga punya running game yang bagus juga di Leonard Fournette. So, I think Brady tetap akan bertahan di Buccaneers. Dan pertandingan kemarin sebenarnya sih, if not for one big play, gue kira Brady has a really big chance untuk menang. Ya, tergantung dengan coin toss. Kalau misalkan masuk overtime. Iya. Kontroversinya ntar kita bakal masuk ke pertandingan selanjutnya ntar. Oke, nanti itu yang pertandingan selanjutnya lebih panas lagi nih bahasannya. Iya. Terus Rams. Nih Rams kan tadi kan gue udah nanya mesti ngapain lawan 49ers. Nah, Rams mesti ngapain lawan 49ers? Apakah lagi-lagi harus manfaatin Cooper Kupp atau mungkin Cooper Kupp-nya jadiin bait kayak pas kemarin di Super Wildcard lawan ini ya, Cardinals yang jarang dikasih. Nah, ya tergantung dari match up-nya juga sih, karena defense-nya 49ers menurut gue bisa dibilang lebih baik dibandingkan Buccaneers ataupun Cardinals ya. Kalau Cardinals pasti, cuman Buccaneers still up to debate lah, tergantung dari sudut pandang mana kita ngelihat defense-nya mereka. Stafford plays clean, 2 touchdown, no interception, 366 yards, 1,2 passer ratings, dan kemarin juga dia somehow bikin rushing touchdown. Dia sebenarnya jarang, dia bukan tipe yang scrambling gimana gitu, tapi there it is. But their most valuable weapons akhirnya benar-benar unleashed. Cooper Kupp 183 receiving yards dan 1 touchdown. Terutama yang touchdown-nya itu yang 70 yards, dia benar-benar lolos dari defense Buccaneers. So I think kalau offense nggak ada kekhawatiran ya, karena mereka sekarang udah lengkap banget. Mereka punya duet RB dan duet WR yang sama bagusnya. Mungkin defense-nya adalah mereka PR-nya harus benar-benar fokus di running defense-nya, karena gue yakin 49ers gak akan terlalu bergantung banyak pada Jimmy G dan akan lebih banyak coba bergantung pada running game mereka di Eli Mitchell ataupun Deebo Samuel. So running defense-nya harus jadi faktor utama di pertandingan NFC Championship. Oke. Nah, kita sekarang ke ini ya. Sekarang ke pertandingan yang lu kalau nonton awal sampai habis lu bersyukur sih jadi fans NFL atau baru nonton NFL karena lu nonton yang menurut kita game terbaik dalam musim 2021 ya. Yes. Chiefs menang 42-36 yang tadi gue bilang. Chiefs untuk keempat kalinya beruntun masuk ke AFC Championship round sebagai tim kandang. Dan seperti janji gue tadi di awal, gue bakal bikin bold statement. Sekarang gue bakal bikin bold statement. Mahomes-Allen rivalry adalah rivalitas terbaru dari, maksudnya gimana ya? Versi terbaru dari rivalry-nya Peyton Manning versus Tom Brady itu menurut gue. Bukan Mahomes Lamar Jackson, bukan Mahomes Herbert, Mahomes Josh Allen, karena narasinya udah ditarik dari tahun kemarin pas AFC Championship. Terus kemarin regular season juga mainnya gila. Ini kemarin mainnya juga gila sih. Gua nonton geleng-geleng deh. Kak, Chiefs lawan Bills gimana menurut kegilaan pertandingan ini nih? Habis nafas gue. Sama Pak, jantung gue nih, aduh, gue sampai capek nontonnya, sampai gue minum air, aduh, ya ampun, nggak kelar. Karena
gue nggak mikir kayak bakal seliar itu ya, offense-nya bakal semeledak itu, karena 2 menit terakhir itu mungkin 2 menit terakhir terbaik in the history lah, salah satu 2 menit terbaik di sepanjang sejarahnya NFL. Karena dengan 1, 2, 3, 4 kali empat kali scoring dan 3 kali ganti leading score, itu menurut gue salah satu divisional game terbaik sih sepanjang sejarah, just like that. Karena dan duel antara Mahomes lawan Allen yang udah di hype dari minggu kemarin juga nggak mengecewakan memang, men. Gue nonton sambil kerja kan di laptop gue, itu ya kerjaan, sama gue nonton dari HP gue di sebelah laptop gue. Gue lagi nonton, terus habis itu tiba-tiba udah touchdown lagi dari Allen, terus 2-point conversion, habis itu tiba-tiba touchdown lagi dari Chiefs, habis itu touchdown lagi dari Bills dengan 13 detik terakhir, sampai tukar-tukaran itu. Dan gue kira tuh 13 detik itu nggak sebagus apapun Mahomes nggak akan sampai ke field goal range, but he did. Gila, itu padahal kalau nggak salah jarak antara dia mulai di drive terakhir lawan Bills di fourth quarter itu ada jarak 38 yards antara pertama first play di drive itu sampai ke field goal range, dan dia nggak cuma nyampe 38 tapi kayaknya lebih deh, itu lebih, terutama yang playnya Travis Kelce yang dia masuk ke spot kosong aja gitu. Sebenarnya itu bukan design playnya loh katanya, itu bukan improvisasi. Iya, improvisasinya dari Kelce aja buat nyari space kosong gitu, ntar biar dia lari gitu, pass ke Kelce, dia langsung yards after catch. Dan itu emang mungkin juga Kansas City in a nutshell juga ya, karena tipenya Mahomes dan juga kayak Kelce, Tyreek itu adalah tipe-tipe backyard football. Mereka nggak terikat sama play ini itu gitu. Kayak Andy Reid juga jago banget dalam ngontrol mereka, kayak udahlah biarin mereka call the plays, mereka bisa kayak nggak harus mereka lari di rute yang udah ditentuin, dan ya udah as it is, mereka sekarang ada di AFC Championship lagi-lagi 4 tahun berturut-turut. Gila sih emang Chiefs. Dan juga gue baru baca faktanya, itu Andy Reid jadi pelatih pertama sejak merger yang bisa bawa timnya 4 kali beruntun ke championship run. Dulu terakhir pas dia Eagles. Di Eagles ya, dari 2001 sampai 2004 ya? Iya, 2001 itu nggak lolos, kalah sama Buccaneers. 2002 2001 kalah sama Rams. 2002 kalah sama Buccaneers. 2003 kalah sama Panthers. 2004 baru akhirnya masuk, iya. Jadi Andy Reid itu udah automatic Canton sih, udah di Canton sekarang tuh. Udah di Canton sih, udah punya ring, udah punya legacies, win-loss records, dan juga salah satu coach terbaik di NFL sekarang pun juga masih salah satu best coach in NFL. Oh iya, gila sih emang, gila emang, benar-benar Andy Reid. Nah, sekarang kita bakal bahas ini dia yang sudah didebatkan sama semua fans NFL di sosial media tentang overtime. Jadi gue bakal jelasin dulu buat kalian yang kaget-kaget sama overtime-nya ini ya. Pertama, ini overtime NFL bukan sudden death, oke? Yang kedua, ini overtime bukan golden goal. Sama aja ya sebenarnya. Bukan golden goal kayak bola, enggak. Beda. Karena peraturan overtime NFL itu sebenarnya sama aja kayak yang di regular season. Cuman bedanya waktunya jadi 15 menit. Sama time out-nya per tim dapat 3. Di regular season kan cuma 10 menit dan cuma dapat 2 time out. Yes. Di playoff dapat 3 time out sama waktunya 15 menit. Udah, itu doang bedanya. Jadi dan peraturan selanjutnya sama kayak di regular season. Tim yang megang bola pertama, kalau misalnya tim itu bisa bikin touchdown
Atau gue inget nih. Kalau misalnya tim yang megang bola pertama bisa bikin touchdown, atau misalnya ternyata kena safety, itu pertandingan selesai. Yes. Kalau misalnya nih kemarin nih, jadi gue kasih contoh aja ya. Kemarin kan Chiefs menang coin toss. Oke. Yes. Kalau kemarin Chiefs bikin field goal, itu pertandingan lanjut. Bills megang bola. Dan ternyata kemarin Chiefs bikin touchdown. Iya kan? Jadi pertandingan nggak lanjut. Nggak lanjut, selesai. Nah, berarti ini buat kalian yang dikira NFL itu sistem overtime sudden death atau golden rule, nggak salah, nggak. Karena syaratnya kalau Bills mau megang bola, Chiefs itu antara nggak bisa bikin skor atau bikin field goal. Sebenarnya ini ya, mungkin aturannya rada mirip sama golden goal, tapi kita bisa bilang golden touchdown aja. Golden touchdown ya, golden touchdown, benar, golden touchdown. Gitu. Kita bisa bilang aturannya kalau misalkan di NFL tuh golden touchdown, karena betul. Ketika satu tim di overtime berhasil nyetak touchdown, it's over, udah selesai, ya kan, kayak di bola. Benar. Jadi ya aturannya emang menuai pro kontra sih, emang tentang overtime ini. Terutama dengan coin toss, ya, coin toss. Iya. Kan biasanya kan banyak yang bilang, masa tim ditentuin hasilnya dari coin toss lah. Ya, ntar kita bikin pendapat itu ya. Teman kan ya itu peraturannya, mau gimana dong? Iya. Nah, gue mau lanjut lagi. Nah, misalnya kemarin Chiefs bikin field goal atau nggak bisa nyekor. Terus Bills megang bola. Nah, Bills bikin touchdown, berarti Bills menang, udah. Itu selesai. Yes. Itu. Jadi intinya di possession awal masing-masing tim, kalau misalnya tim itu bisa bikin touchdown atau kebobolan safety, itu pertandingan selesai. Nah, selanjutnya baru deh terserah mau ngapain. Oke, kita bakal bikin pendapat kita tentang peraturan overtime ya. Gue mulai dari Oka dulu. Kak, menurut kemarin kan kita udah ngepost juga di Instagram kita dan semua sosial media kita ya. Yes. Kalau menurut lo, apakah peraturan overtime harus diganti? Ini mungkin perdebatannya muncul karena banyak yang melihat kalau aturan alternatifnya tuh lebih fair ya, karena banyak yang ngebandingin aturan overtime-nya NFL dengan aturan overtime-nya dari college football. Kalau college football itu semua dua-duanya bakal dapat kesempatan drive. Kalau misalkan nggak dua-duanya touchdown atau dua-duanya nggak bikin touchdown atau dua-duanya cuma bikin field goal, itu pertandingan lanjut terus sampai pertandingan semua selesai. Jadi itulah yang mungkin jadi kontroversi di banyak fans juga, karena dengan aturan college mungkin dibilangnya akan lebih fair untuk kedua tim, terutama dengan pertandingan kemarin yang emang yang bersinar tuh adalah offense dari kedua tim, dari Mahomes dan juga offense Chiefs dan juga Allen dari offense Bills. So pertanyaan ya kontroversinya di situ sih. Ya pengen ngelihat duelnya Allen lawan Mahomes lagi lah gitu. Satu drive at least. But di sisi lain, gue juga mikir kalau peraturan sekarang itu udah cukup fair sebenarnya. Karena gini, ketika lo kebobolan touchdown tanpa lo masuk ke lapangan, kayak kemarin Bills, yang disalahin harusnya bukan offense dong, defense-nya. Iya. Karena why allowing the touchdown in the first place? Kenapa harus kebobolan gitu? Jadi aturan sekarang tuh juga putting the emphasis di defense juga, karena ketika defense kalian bisa kebobolan touchdown kayak gitu, ya udah, it's over. Jadi kalau buat gua aturan sekarang still pretty good ya, udah cukup fair. Kalau aturan regular season mungkin gue agak lain ya, karena gue nggak begitu suka ngelihat hasil seri di NFL. Ini bukan bola, jadi biarin aja gitu, kayak aturan kayak college boleh kalau misalkan regular season, but kalau di playoff, I think peraturan sekarang masih lumayan fair sih sekarang. Fair ya? Iya. Nah, kalau pendapat gue sangat gak setuju kalau misalnya peraturan overtime di playoff diubah. Karena pertama, tadi yang Oka bilang benar,
ya kalau misalnya kebobolan disalahin defense-nya lah. Masa salahin coin toss? Nah, kalau misalnya nggak coin toss mesti ngapain? Masa rock paper scissors? Iya. Ya kan nggak mungkin ya. Atau misalnya alternatif lain suruh tenang-tenangan field goal, ya beda. Ini bukan basket yang misalnya kalau lu misalnya main basket karena kalau dapat bola harus nge-shoot gitu kan. Enggak. Beda nih football. Ya coin toss udah jadi bagian dari game, udah dari lama. Kan dari kick off, dari dulu kan kalau kick off coin toss. Yes. Jadi ya peraturan overtime yang juga tim yang megang possession pertama harus touchdown buat selesai pertandingan, menurut gua fair. Karena ya kalau gitu harus defense-nya lah yang disalahin. Bills kemarin. Nah, apalagi kemarin Josh Allen juga bilang sendiri kan, kalau misalnya kondisinya kita megang bola duluan dan kita bikin touchdown, ya kita pasti juga senang. Dan gue setuju ya iyalah. Karena siapa yang nggak senang kalau menang gitu loh? Iya, siapa yang nggak senang kalau menang? Ya iyalah, masa gue menang sedih, kagak lah. Apalagi masih Conference Championship round, tinggal selangkah lagi menuju Super Bowl kan. Jadi ya dari yang gue baca, main sampai habis nih ya, kalau misalnya main sampai habis. Pertama, main sampai habis. Kalau misalnya skornya masih sama, ya masuk pakai leg 2, pakai kayak bola, ya nggak mungkin. Pemainnya udah pada capek. Itu jangan lu kira lu nonton terus pemain pada pakai body pad dan lain-lain, helm dan lain-lain itu nggak ngos-ngosan. Ya lu lihat kan mulutnya aja keluar asap tuh, mainnya aja beda Pak. Jangan nih gue bilangin, jangan bandingin football sama basket. Basket itu kan mainnya indoor. Football itu ada yang indoor tapi kebanyakan di outdoor. Dan kemarin aja di Kansas City aja itu suhunya 0 derajat. Dan itu bukan derajat Celcius ya. Itu derajat Fahrenheit. Fahrenheit loh. 0 derajat Fahrenheit itu berapa ya? Minus berapa ya? Hampir belasan digit lah. Minus belasan. Ini kalau lu orang pada nonton NFL outdoor, yang ada siapin kotak itu yang obat buat gak masuk angin, bisa 5 kotak kali. 5 kotak. Gue bisa pernah nanya tuh temen gue yang nonton langsung di sono, itu 5 lapis baju juga gak cukup. Beneran dah. Makanya sekali lagi gue bilang, kalau mau bikin pendapat tuh jangan bandingin sama olahraga lain, karena udah beda konteksnya gitu. Ranahnya tuh udah beda, jangan disamain pokoknya sama olahraga lain. Yang kedua nih, gue sempat baca katanya kalau misalnya Chiefs touchdown, ya Bills kasih kesempatan buat touchdown. Ya kalau misalnya touchdown terus gak bisa nge-score, main sampai jam berapa? Iya. Capek. Itu sampai itu kayaknya kalau misalnya sampai si scamblingnya Kansas City keluar buat ngeronda juga nggak kelar itu match. Kalau misalnya nih Chiefs bikin touchdown, Bills bikin touchdown, terus Chiefs megang bola, ketahan, Bills megang bola, ketahan, gak skor, gak capek. Itu NFL aja nonton 3 jam aja lu udah pegel, ya kan? Apalagi kalau misalnya kayak gitu tiba-tiba bisa sampai 4 jam kayak main baseball. Capek nontonnya. Penontonnya gue udah menggigil itu. Sama terakhir yang gue sempat baca, yang tadi gue sempat bilang ya, gue sempat baca ada yang bilang main sampai 5 menit kayak sistem NBA ya, main sampai habis dan ya terus ditentuin pakai apa gitu, gak logis. Menurut gue, karena ya lu main sampai habis, ini pemainnya udah 60 menit main, udah ngos-ngosan main sampai habis. Kalau misalnya skornya sama, lagi-lagi mainnya sampai jam berapa, terus selesainya gimana? Kalau misalnya selesainya pakai field goal, gak bisa menurut gue. Karena kan awal-awal play yang mulai offense. Dan kalau misalnya kalau misalnya field goal buat selesaiin pertandingan, mau dari jarak berapa ya yang adil? Dan ditambah lagi, misalnya pertandingannya outdoor, anginnya misalnya yang Chiefs buat nyerang ke endzone-nya, arah anginnya ngedukung Chiefs, Bills nyerang ke endzone-nya, arah anginnya ngelawan Bills. Yang disadvantage Bills lagi dong. Ya kan? Kalau misalnya nih, ya udah Bang, kalau gitu ya udah Chiefs nendang ke endzone yang itu, Bills juga nendang itu, yang nggak bisa. Masa gitu? Nggak bisa ya, harus sesuai sama daerah serangannya dong. Jadi menurut gue
buat biar nggak lama-lama ya buat bahas overtime ini ya. Gue sangat gak setuju kalau peraturan overtime di playoff. Konteksnya playoff ya. Lagi-lagi please harus paham konteksnya. Peraturan overtime di playoff jangan diubah. Peraturan overtime di regular season diubah. Nah, itu. Menurut gue peraturan overtime di regular season harus disamain kayak playoff. Karena karena pertama Oka tadi bilang lihat record seri itu nggak enak kayak tim gue nih Steelers 9-6-1. Apa sih 9-7-1. Apa sih 9-7-1 nih, ganggu banget angkanya. Yang kedua, dengan tambahan 5 menit dan tambahan 1 timeout, tim lain bisa dapat kesempatan kalau misalnya di first position tim yang menang coin toss dan nangkep buat nyerang duluan gagal gitu nyekor ya atau field goal. Nah, menurut gua yang harus diubah itu peraturan overtime di regular season. Jadi kalau dari gua sangat gak setuju kalau peraturan overtime di playoff diubah. Dan Oka juga udah gak setuju kan. Nah, kalau kalian gimana? Apakah kalian setuju atau gak setuju peraturan overtime diganti? Nanti tulis aja di komen ya atau komen. Dan ini juga lucu juga loh sebenarnya karena kita sempat bilang di episode sebelumnya kalau Bills defense salah satu passing defense terbaik di NFL dengan dua safety-nya dan juga pass rushing-nya juga still pretty good ya. Linebacker. Tapi mereka nggak bisa ngehentiin Mahomes di overtime loh. Iya, makanya jadi kan justru malah harusnya kan kalau misalkan kayak overtime-nya aturannya udah tahu kayak gitu ya defense-nya yang harus stop Mahomes dong. Iya. Dan baru kasih kesempatan buat kasih kesempatan buat Josh Allen buat ada satu drive lagi. Iya. Ya berarti kalau gitu seharusnya yang disalahin defensive Bills sama defensive coordinator ya dong Leslie Frazier. Yes. Kenapa? Di overtime itu malah kasih ruang banyak buat Tyreek Hill sama Kelsey buat nangkep bola. Nggak bisa salin coin toss. Karena menurut gue salin coin toss ya nggak logis. Karena kan coin toss kan udah probabilitasnya 50-50, ya kan? Jadi ya, dan coin toss itu udah ritual lama kan? Yes. Tradisi gitu. Jadi ya nggak bisa menurut gue salin coin toss. Jadi gua dan Oka kesimpulannya peraturan overtime di playoff nggak usah diubah. Emang harus kayak gitu. Itu. Nah, kalau kalian gak setuju boleh silakan terus di komen atau di line open chat kita bisa ya, karena kita udah bilang dari tadi join semua sosial media kita di deskripsi video ini. Jadi buat ini ya, buat championship round di AFC, Chiefs akan menjadi tuan rumah melawan Bengals. Bengals pertama kali masuk championship round sejak 1988 dan itu masuk Super Bowl ya, tapi kalau lawan 49ers ya. Iya, kalau 49ers mereka punya MVP namanya Boomer Esiason. Dan masuk Super Bowl tapi kalah sama seharusnya yang bisa jadi coachnya mereka Bill Walsh dan juga Joe Montana. Iya, benar. Nah, di NFC Rams di kandangnya yang akan menjadi venue Super Bowl 56 akan melawan 49ers. Apakah Rams akan yang tadi gue bilang jadi tim kedua dalam sejarah NFL akan main Super Bowl di kandangnya sendiri kayak Bucks tahun kemarin di Raymond James Stadium? Jangan lupa hari Senin depan nontonnya di mana? Udah lu nih ya, nih. Lu kalau ngeliat postingan kita di sosial media itu kan udah ada logo Mola tuh kan. Yeah, udah lu enggak usah nanya lagi, "Bang, nonton di mana? Bang, minta link streaming." Gak usah nanya lagi, itu udah ada logo Mola. Iya, udah saatnya kita nonton NFL di Mola sekarang. Iya. Jadi udah gampang banget. Nih ya, kalau gua cek sekarang ya, gua cek sekarang di websitenya mola.tv. Lu langsung buka mola.tv. Nih, lu buka sports. Terus lu ke American Sports. Abis itu lu ke NFL. Oke. Nih, tuh jadwalnya udah keluar tuh. Mola bakal nayangin Rams lawan 49ers sama Chiefs lawan Bengals di championship round. Watch for free. Nonton gratis. Tis. Iya. Tuh, lu gak usah pakai link bajakan, gak usah pakai aplikasi lain-lain.
udah ke Mola aja, gratis. Minggu kemarin kan gue udah bilang, itu nggak buang-buang duit, cuman buang-buang waktu lu 2 menit cuman buat daftar profile lu doang ke Mola, udah. Cuma 2 menit. Ya ampun, lu 2 menit doang kuat tuh nonton itu, scroll sosial media itu kan yang lagi ngehits, nonton orang joget-joget. Masa ini doang daftar doang ke Mola? Sulit banget. Nonton gratis, duit lu gak bakal kepake sama sekali. Jadi udah kalau gitu gak usah bingung lagi, nonton semua nanti championship round di Mola TV ya. Chiefs lawan Bengals di AFC, sama Rams lawan 49ers di NFC. Jadi thank you Oka yang udah join. Thank you buat kalian yang udah nonton dan dengerin divisional round review. Udah yang nonton di YouTube, thank you banget. Jangan lupa seperti biasa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar gak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Yang audio only di Spotify, jangan lupa klik follow biar kita upload dapat notifikasi biar langsung dengerin ya. Jadi minggu depan kita bakal bahas championship round review sebelum kita masuk ke Super Bowl 56 nanti tanggal 14 Februari jam 6:30 pagi. Buat kalian yang belum cuti, urusin dari sekarang. Oke, lu nonton Super Bowl sekali setahun. Tuh, sekali setahun. Oke. Jadi langsung buat kalian yang kerja urusin cuti, yang kuliah kita nggak nyaran ya pasti lu tahu kan mesti ngapain. Kita nggak nyaran. Mereka lah sebenarnya. Ya terserah kalau buat yang kuliah terserah mau gimana. Tapi kalau misalnya kuliah kalian misalnya kalian kuliah dari rumah, langsung deh double tap deh kalau bisa ya. Nanti pas itu bingung nih, kenapa ini mahasiswa ini teriak-teriak heboh-heboh sendiri nih ya. Tapi mending nonton bareng kalau ada. Iya, mending nonton bareng sama teman-teman lu. Beneran dah. Super Bowl 56 tuh, Super Bowl sekali setahun setiap Februari. Kapan lagi nonton final terbesar, termegah, deh. Karena gue udah baca itu emang Super Bowl final di Amerika, bener. Jadi sekali lagi terakhir gue ingetin, gue nggak capek-capek, gue nggak bakal capek ingetin ini semua ke lu, karena visi kita NFL Fans Indonesia adalah memasyarakatkan NFL di Indonesia, udah, gitu, simpel kan. Nah makanya misinya dan misinya ya gak usah dikasih tau lah ya, tapi kalau strateginya apa? Jangan lupa buat kalian langsung daftar Mola, nonton gratis, oke? Yang kedua, yang kerja langsung urusin tuh cuti buat tanggal 14 Februari. Apalagi ya 14 Februari hari Valentine, lu ajakin deh cewek lu nonton Super Bowl. Abis nonton Super Bowl, dating lalu seharian tuh. Dating seharian lah. Puasin tuh sehari hari Valentine, oke? Nah, ini closing lumayan lama ya. Karena iya, udah saatnya nonton NFL. Jadi, thank you udah nonton, thank you udah dengerin. See you di minggu depan di Championship Round Review ya. Dadah semuanya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast